Shalom, syukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa beribadah hari ini dengan keadaan yang baik, sehat, itu kemurahan Tuhan. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka dari Mazmur pasal 3 ayat 1. Ayat ini kapan hari saya sudah share di grup Panen Raya ya, grup WA. Tapi hari ini saya disuruh untuk menjelaskannya lebih dalam. Kita buka Mazmur pasal 3 mulai ayat 1, saya akan bacakan. Mazmur 3 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara lihat, ini Mazmur pasal 3. Dari sini kita tahu bahwa Mazmur itu tidak ditulis berdasarkan urutan waktu. Ini pasal 3. Yang ditulis mengenai ketika Daud lari dari Absalom yang berontak, mau mengkudeta ayahnya sendiri. Jadi kitab Mazmur ini enggak ditulis berdasarkan kronologikal, enggak berdasarkan urutan waktu, tidak, tapi berdasarkan ya hatinya Daud, menatanya bagaimana. Tetapi kalau dia ini ditulis dalam pasal ketiga, itu berarti cukup penting. Di awal-awal kitab Mazmur kita sudah disajikan dengan Mazmurnya Daud ketika dia mengalami. Ini suatu pengalaman yang sangat pahit bagi Daud karena dia harus lari. Sang penakluk Goliat harus lari karena yang dihadapi anaknya sendiri. Kalau Absalom bukan anaknya, mau 100.000 Absalom dihadapi sama Daud. Tetapi ini anaknya sendiri, dia lari akhirnya. Jadi ini pengalaman yang pahit dari Daud dan dia tuangkan di Mazmur pasal 3 ini. Kita baca ayat yang kedua. Ya Yahuwah, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Daud pernah berperang mengatakan lawannya terlalu banyak. Tidak pernah, saudara. Tetapi saat itu Daud merasa sangat-sangat pahit hatinya pasti. Sangat-sangat gemetar, sangat-sangat bingung karena yang dilawan anaknya sendiri. Sehingga dia ngomong, betapa banyaknya lawanku. Karena pasti kalau ada Absalom bisa naik jadi raja, pasti lawannya tidak hanya dari luar tapi dari dalam. Ada musuh dalam selimut. Karena itu Daud mengatakan banyak lawan. Banyak orang bangkit menyerang aku. Kalau di medan peperangan sebanyak apapun Daud tidak akan mengeluh seperti itu. Ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Selah. Selah itu suatu istilah dalam Mazmur ya, untuk berhenti sebentar, merenungkan. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Kalau dari yang lain masih mending ya, enggak apa-apa, enggak ditolong kamu, asalkan Tuhan tolong aku, kan begitu ya. Tapi ini tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tetapi ayat 4, ini isi hatinya Daud, tetapi engkau Yahuwah adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Yahuwah, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Yang dialami Daud waktu itu lari. Orangnya melihat, Daud lari terbirit-birit. Mana ada Daud ngomong gini nih, dia menjawab aku dari gunung yang kudus. Bener tak? Nek dijawab masuk lari. Tapi ini imannya Daud. Ketika dia harus melarikan diri, menghindari anaknya. Dia mengatakan, dengan nyaring aku berseru kepada dia. Dan ia menjawab aku. Seringkali kita dalam permasalahan kita, kok keinginanku enggak terpenuhi ya? Kok doaku enggak dijawab ya?
Tapi Daud ini yakin jawab. Ia menjawab dari gunungnya yang kudus. Daud ini luar biasa. Daud pasti tahu kisahnya Daniel. Bahwa ketika Daniel berdoa, itu perlu waktu ternyata malaikat datang itu. Karena di atas itu, malaikat itu harus berperang dulu. Untuk menuju Daniel memberikan jawaban Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau engkau sedang dalam kondisi yang dialami Daud ini, tidak ada jawaban dari Tuhan, kita bisa tiru Daud. Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Belum kelihatan? Tidak apa-apa, sedang OTW jawaban Tuhan. Tetapi Daud berani ngomong, ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dan bukti dari kepercayaannya ini di ayat 6. Aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun sebab Yahweh menopang. Ayem hatinya Daud. Walaupun dia mengalami seperti itu, dia tidur, bangun, dia ngomong, Yahweh menopang. Ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat 8, bangkitlah Yahweh, tolonglah aku ya Tuhanku. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Luar biasa Daud ini. Bangkit Tuhan. Bahkan dia mengatakan, engkau bukan akan, telah memukul rahang semua musuhku. Padahal musuhnya lagi jaya-jayanya, dia lari di pengungsian. Tapi dia ngomong, engkau telah memukul rahang musuhku. Karena itu, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah, bukan akan, telah sembuh. Karena sama seperti kata Daud ini, engkau telah memukul rahang musuhku, padahal dia lagi ngungsi. Tapi dia berani ngomong, engkau telah memukul rahang semua musuh dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan dia ngomong ayat 9, perhatikan kesimpulannya Daud, dari Yahweh datang pertolongan, berkat-Mu atas umat. Kita lihat tadi ayat 3, banyak orang berkata. Enggak sedikit tuh, bukan 1-2 loh. Banyak orang berkata apa? Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tapi Daud ngomong apa? Di ayat 9, dari Yahweh datang pertolongan. Saudara-saudara, mungkin dalam suatu kesempatan hidupmu akan ada banyak perkataan, enggak ditolong Tuhan engkau. Mungkin bukan orang yang ngomong, tapi keadaan yang ngomong. Di mana tidak ada lembu sapi dalam kandang, di mana pohon ara tidak berbunga, di mana pohon anggur tidak berbuah, itu kan sama saja ngomong, tidak ada pertolongan dari itu. Dan Daud ngomong di sini, banyak orang yang berkata tentang. Tapi Daud ini luar biasa percaya sama Tuhan. Biar banyak orang ngomong tidak ada pertolongan, tapi aku yakin dari Yahweh datang pertolongan. Bahkan dia ngomong, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Dia ngomong, pertolonganku ialah dari Yahweh. Saudara-saudara, di dalam percaya kepada Tuhan, hati-hati dengan banyak orang berkata. Banyak orang ini kalau zaman sekarang, saudara-saudara, itu bahkan bisa keluar dari mulutnya hamba Tuhan. Kadang-kadang banyak kita setiap hari sekarang ini lagi musim ya, di WA ya, lagu dikasih banyak ayat, banyak renungan. Saudara nggak apa-apa sih dengarkan itu, baca itu, tetapi saudara harus yakinkan bahwa yang saudara baca itu firman Tuhan, bukan omongan perkataan indah manusia. Karena akan banyak orang berkata tentang hidupmu, tetapi engkau harus berkata, Tuhan.
Tuhan pertolongan. Daud lo ngayal di ayat 4, Engkau Tuhan perisai melindungi aku, Engkau kemuliaanku yang mengangkat kepala. Kalau kita maju ke depan pasal pertama, Mazmur, kita lihat. Ini ada hubungannya, saudara, dengan pasal 3 tadi. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pasal 1 ayat 1 ini bicara kata orang kan. Menurut nasihat orang fasik, kumpulan pencemooh, jalan orang berdosa, itu berarti kata orang. Tetapi orang-orang yang percaya tidak boleh hidup berdasarkan kata orang, tetapi berdasarkan katanya Tuhan. Bahwa pertolongan kita itu dari Tuhan. Karena itu di ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahuwah, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara-saudara, ini penting sekali, saya ucapkan lagi berkali-kali, bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus suka baca firman Tuhan, supaya apa? Kita bisa tahu kata orang itu betul apa tidak. Karena kata orang itu bisa ternyata nasihat orang fasik. Kata orang itu bisa saja adalah kumpulan pencemooh. Bisa juga, saya katakan bisa juga keluar dari mulutnya yang namanya hamba Tuhan. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, saudara akan tahu, oh ini bukan, ini tidak cocok dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang percaya sama Tuhan, tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi menurut Taurat Tuhan. Bagaimana menurut kalau baca aja malas, merenungkan aja malas? Karena kalau kita sudah menurut firman Tuhan, bukan katanya orang, maka ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seringkali kita itu kok Tuhan nggak berhasil. Kuncinya seringkali kita berbuat dari kata orang yang belum tentu sesuai dengan Tauratnya Tuhan. Daud ini ternyata juga orang yang besar imannya. Tetapi dia kuncinya adalah berjalan berdasarkan percayanya kepada Tuhan, bukan dari kata orang. Biarpun banyak orang berkata, dia tidak peduli. Dia cek firman Tuhan bagaimana. Dia perisaiku. Dia yang mengangkat kepalaku. Dia berani bicara seperti itu. Karena dia merenungkan firman Tuhan, itu Tuhan. Kata orang ini ya, kadang-kadang dibungkus dengan hal yang mulia. Contoh saja ya, ini contoh supaya paham ya, penerapannya gimana sih yang kita renungkan hari ini. Anak sekolah misalnya, yang masih kuliah, sekolah. Bagaimana supaya berhasil sekolahnya? Ya belajar kan. Mulia loh, belajar itu baik, ya benar. Saya juga ngomong sama anak saya, kalau engkau bertanggung jawab atas pimpinan Tuhan, Tuhan sudah masukkan engkau ke sekolah ini, ke kampus ini, engkau harus bertanggung jawab, engkau harus belajar dengan baik. Betul itu, belajar dengan baik. Tetapi pengharapanmu apakah kepada belajar, apakah Tuhan pertolonganku? Bedanya bagaimana? Bedanya ketika terjadi sesuatu.
ketika namanya butuh dibantu nyapu rumah, tugasku belajar, harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Katanya guruku harus belajar. Katanya orang-orang harus belajar. Jadi, nyapu dhewe ya, aku tak belajar. Engkau enggak tolong orang tuamu memangnya sesuai dengan Taurat Tuhan? Enggak sesuai kan? Jadi apa enggak boleh belajar, Pak? Ya harus belajar, tapi atur waktunya supaya walaupun belajar tetap bisa bantu orang tuanya. Sebab yang bikin kuliahmu, sekolahmu berhasil bukan belajarmu. Tetapi dari Tuhan datang pertolongan. Belajar. Giat belajar, giat. Main-main enggak boleh. Belajar sebentar, mainnya banyak enggak boleh. Belajarnya yang harus banyak. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk anak-anak Tuhan tidak membantu orang tuanya hanya alasan belajar. Jadi jangan karena kata orang harus belajar, maka engkau belajar sampai tidak mau bantu orang tua. Itu contoh. Itu menunjukkan imanmu bahwa aku nanti naik kelas, aku nanti juara, bukan karena belajarku yang luar biasa ini, tetapi karena pertolongan Tuhan. Tapi belajar, tetap belajar. Sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tetapi pengharapanmu bukan karena, wah aku belajar kali ini berhasil, aku semua hafal, gak ada yang lupa. Pas wayahe ujian, lupa kabeh. Karena pengharapan kita itu bukan kekuatan kita, tetapi pertolonganku dari Tuhan. Ini yang ngomong bukan orang ngecek-ngecek loh, orang yang menaklukkan Goliat. Artinya kalau di dalam dunia umumnya dia boleh sombong kan, tapi dia tidak sombong. Dia ngomong dari Tuhan, dari Yahuwah datang pertolongan. Daud sangat percaya kepada Tuhan. Dia lakukan yang harus dilakukan, dia lakukan, tetapi pengharapannya bukan yang dia lakukan. Pengharapannya dari Tuhan datang pertolongan. Seperti tadi contoh anak-anak sekolah tadi. Belajar, giat sekali. Di dalam kelas memperhatikan, tidak rame, betul, baik itu. Tetapi tetap pengharapan dari Tuhan. Sehingga ketika orang tuanya butuh ditolong, taruh, ini tak belajar lagi, sekarang waktunya bantu. Tak taruh dulu sebentar ya, aku waktunya baca Alkitab. Waktunya aku memuji Tuhan, waktunya aku berdoa, waktunya aku pergi ke gereja. Saya juga pernah sekolah. Sama juga, saya menghadapi ya sama yang dihadapi anak-anak sekolah zaman sekarang. Bahkan ekstrakurikuler aja tak lepas, saya enggak milih itu. Kenapa? Kan kesukaanmu. Iya. Jamnya saya ke gereja. Saya milih ekskul lain yang tidak mengganggu gereja saya. Saya begitu, saudara. Karena apa? Karena pengharapanku dari Tuhan. Itu yang membuat walaupun saya kadang-kadang lupa, kadang saya enggak belajar, saya dibikin Tuhan bisa berhasil dalam sekolah. Karena saya tidak bertindak dari banyak orang berkata, tetapi apa kata Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari semua, saudara. Itu pilihan demi pilihan akan kita hadapi. Anak-anak muda di sekolah jangan ngomong dulu yang ini ya, yang sudah selesai sekolahnya atau yang sudah mulai beranjak dewasa. Butuh yang namanya jodoh. Ya toh? Mulai suka dengan lawan jenis. Mulai mikir jodohku bagaimana. Ini orang banyak kan berkata, saudara banyak. Melo fitness nanti ketemu orang sing cantik-cantik, sing bodinya baik-baik. Ikut perkumpulan ini loh, wah, sip. Kamu latihan golf, biar ketemu bos-bos, nanti bojomu bos-bos semua.
ikut golf. Enggak apa-apa, keluar uang sedikit, investasi. Nanti main golf ketemunya sama orang kaya-kaya. Seperti itu banyak, saudara. Pernah muda, pernah diajak banyak pengajian seperti itu. Ayo acara gini. Ketemu banyak orang-orang sing top-top begini. Kata orang kan seperti itu. Bahkan ini rohani jawabannya. Kamu kalau ke fitness ketemunya ya orang fitness. Kalau ke diskotik ketemu orang diskotik. Ke gereja ketemu orang rohani. Yuk datang yuk. Di sana ada persekutuan pemuda yang ganteng-ganteng ayu-ayu. Rohani kan ke gereja loh ini. Enggak ngajak mama datang ke gereja, ke persekutuan. Tetapi Tuhan melihat dasar hatimu. Engkau datang dengan maksud seperti itu. Hancur nanti pasti. Yakin saya. Karena Tuhan melihat hati. Waktu saya masih muda, banyak ajakan seperti itu. Datang itu loh, ada KKR pemuda-pemudi. Itu loh yang khotbah orang hebat, kesukaannya anak muda-muda. Yang memimpin pujian, wah, jos wis pokoknya. Kelasnya Siti Muhyiddin, kelasnya siapa begitu ya. Tidak, saya tidak. Karena saya tahu pertolongan saya dari Tuhan, bukan dari seperti itu. Datang ke kumpulan ini supaya ketemu dengan yang muda, yang cantik, yang ganteng, yang kaya. Enggak, saya tidak mau seperti itu. Karena itu kata orang. Saudara tahu yang namanya Rahel, kapan dia ketemu jodohnya? Ketika dia menimba air, ketika dia membantu orang tuanya, ketika di tengah padang Ribka, ketika dia di padang gurun, di tengah kambing domba, di tengah padang pasir, enggak ada orang ganteng, enggak ada orang kaya di situ lewat, di situ dia ketemu Ishak, pangeran ganteng yang kaya raya. Di tengah padang gurun itu, dia ketemu hambanya Abraham, sehingga dia akhirnya ketemu dengan Ishak. Jadi si Ribka ini ketemunya enggak pada saat pesta. Sukunya dia di sana, pertemuan muda-mudi di sana. Enggak, dia ketika membantu orang tuanya. Ketika dia menjalankan tugasnya dengan baik. Di situ dia dipertemukan Tuhan dengan yang namanya Pangeran Ishak yang ganteng dan kaya raya. Jadi saudara-saudara, pertolonganmu itu dari Tuhan. Bukan dari kata orang. Katanya orang harus ke sini, harus ke situ supaya ketemu begini, ketemu jodohmu begini. No. Jalankan dengan benar hidupmu di hadapan Tuhan. Mungkin ketika engkau bantu nyapu rumah mama papamu, engkau justru akan ketemu dengan Ishak. Jalan Tuhan macam-macam, setiap orang tidak sama. Tetapi engkau harus punya pikiran bahwa pertolonganku dari Tuhan, bukan dari kata orang. Soal bekerja misalnya, sama saja. Yang orang-orang sudah bekerja. Kata orang ya, bos harus disenangkan, pokoknya enggak boleh ditolak, harus dituruti pokoknya. Supaya naik pangkat. Saya pernah mengalami bekerja. Saya juga menghadapi hal itu. Tapi kadang-kadang saya tolak. Ketika mengganggu ibadah saya tolak. Maaf ya Pak. Tak kerjakan sekarang, tak lembur sampai malam. Besok saya tetap harus ke gereja. Saya pulang jam 12 malam tidak apa-apa, tak kerjakan sekarang. Kalau memang harus selesai besok. Tapi saya tetap harus beribadah. Saya pernah ditugaskan keluar pulau 3 bulan, saya tidak mau. Saya mau kalau Sabtu pulang ke gereja nanti pergi lagi. Kalau rugi pesawatnya sopo sing bayar, katanya bosnya begitu ya. Terus habis itu saya dikotai, saya tidak dinaik-naikkan pangkat. Saya digeser, sudah tidak akan, ini orang yang tidak mungkin naik pangkat gitu sudah. Tetapi saya boleh berkata seperti Daud berkata, pertolonganku itu dari Tuhan.
tahu dibikin orang-orang yang diandalkan tahu-tahu ternyata berbuat curang. Ternyata begini, begitu, habis semua orang. Tidak ada pilihan lain, hanya Yusak yang ada. Naiklah pangkat saya. Jadi orang penting tangan kanannya dia. Padahal dia tak tolak sakit hati dulunya. Tetapi saya tahu bahwa pertolonganku dari Tuhan. Bukan dari kata orang. Kata orang tadi ngomong apa? Bos itu pokoknya coba bantah belas, iya ono semua. Lah nek bawa aku ke neraka tak iya ya. Karena saya tahu pekerjaan bisa ganti. Bos bisa ganti, tapi Tuhan tidak pernah ganti. Saya enggak sukses di kerjaan itu, Tuhan akan ganti pekerjaan lain. Itu iman saya, percaya saya. Sehingga saya bukan dari kata orang, tetapi kata firman Tuhan apa di dalam hidupku ini. Begitu pula saudara semuanya, ketika menjalani hidupmu, engkau harus merenungkan firman Tuhan. Tadi katakan, yang suka Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan yang diperbuatnya berhasil. Seringkali kita tidak berhasil gara-gara kita berjalan dari kata orang. Yang ngomong tidak banyak, tidak sedikit ya Pak. Ya ini, banyak orang berkata tentang aku. Daud ngomong begitu. Banyak orang berkata tentang aku, tapi itu kata orang. Tapi kataku sendiri, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dia yang mengangkat kepalaku, dari dia datang pertolongan. Begitu saudara. Setiap saat, setiap hari ketika Anda menghadapi kata orang, saudara harus seperti itu. Itu menunjukkan percayamu kepada Tuhan. Tapi hati-hati, jangan sampai saudara mempercayai yang salah. Saudara harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Supaya saudara tahu, ini kata Tuhan mengenai aku. Kata orang itu banyak macam saudara. Bisa dari orang sepele, sampai orang pinter, sampai orang pandai, sampai para ahli. Bisa bicara semacam itu. Tetapi kata Tuhan yang maha tinggi, ini Pak Abed Kapanharia, yang maha Yahuwah Sebaot. Yahuwah Sebaot itu artinya Yahuwah semesta alam. Banyak namanya Tuhan gitu. Yahuwah Sebaot, Yahuwah Nisi, macam-macam. Itu yang menjadi pertolongan kita. Kalau saya kebentur dengan orang yang pangkatnya tinggi, saya punya Tuhan yang maha tinggi. Ya, betul enggak? Tidak akan kalah karena Tuhanku maha tinggi. Engkau boleh tinggi pangkatmu, tapi Tuhanku maha tinggi di atas. Engkau boleh punya daerah kekuasaan luas, tapi Tuhanku Yahuwah Sebaot. Semua alam semesta ini punya dia. Tetapi kemudian saya ngomong gini, enggak boleh loh saudara kurang ajar sama bosnya. Sebab dikatakan ayat lain mengatakan, engkau harus kerja dengan baik kepada Tuhanmu seperti kepada Tuhan. Artinya engkau juga harus hormat kepada dia. Artinya, seperti saya tadi ngomong, tugasmu kan besok selesai toh. Enggak harus saya besok enggak ke gereja. Malam ini tak lembur sampai malam selesai. Loh, artinya saudara bertanggung jawab. Jadi bukan berarti terus kamu saudara kerja malas-malasan. Enggak. Saya dulu kerja luar biasa. Tanya istri saya itu kadang pulang jam berapa. Kadang meeting jam 2 selesai bisa pulang saya baruan. Jam 2 pagi loh. Tapi ketika hal tertentu saya bisa bantah. Tapi bos saya kan jadi jalan kepala. Meh tak buat yo eman gak ono sing kerjane kayak jaran yang ini. Ya. Tapi kadang-kadang bantah tapi gak apa-apa bantah kerjaannya beres. Kan gitu akhirnya. Lain kalau saudara malas-malasan dibuat ya itu salahmu dewe, bukan Tuhan kok enggak tolong, bukan. Tetapi kita harus tahu kapan kita harus menaruh harapan, menaruh waktu untuk melakukan yang Tuhan perintah. Kalau tidak,
kita bisa bertindak berdasarkan kata orang. Tapi kita harus merenungkan firman Tuhan supaya kita bertindak karena merenungkan Tuhan. Kita buka Roma 4 ayat 2. Roma 4 ayat 2 saya bacakan. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Loh, Pak, ayatnya jelas loh, Pak. Dibenarkan karena percaya, bukan karena bekerja, Pak. Karena nanti ada aja yang ngomong begini, orang itu. Ya harus usaha, harus bertindak, ini loh. Percaya saja. Tapi apakah harus tidak bekerja? Yakobus pasal 2 ayat 20. Di Roma ini dikatakan bahwa Abraham dibenarkan karena percaya, bukan karena dia bekerja. Bukan karena dia melakukan sesuatu, tetapi karena percaya. Tapi Yakobus 2 ayat 20 kita baca. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatannya? Loh Pak, kok beda? Ketika ia mempersembahkan Isa anaknya di atas mezbah. 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 23. Dengan jalan demikian genaplah nas mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabatnya Tuhan. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi bukan berarti bahwa kita dibenarkan karena percaya, maka kita tidak berbuat. Tetapi, seperti saya katakan tadi, tetap belajar, tetapi percayaku, imanku bukan karena percaya itu aku berhasil, tetapi pertolongan Tuhan. Saudara lihat apa sih dilakukan Abraham? Mempersembahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan seperti yang dia mau. Saudara lihat, apa sih hubungannya mempersembahkan anak yang tunggal lalu bikin dia diberkati, bikin anak cucunya banyak, bikin dia menjadi berkat luar biasa? Nggak ada hubungannya tuh. Nek mau diberkati itu ya kerja Pak, cocok tanam, beternak, itu diberkati nanti seperti Yakub, beternak, ternaknya berlipat ganda, itu bekerja namanya. Tetapi apa hubungannya dengan mempersembahkan anak lalu diberkati? Tidak ada hubungannya. Sama seperti si Ribka tadi. Apa hubungannya nimba air terus dapat jodoh? Kan tidak ada hubungannya kan. Nah ini loh saya katakan. Iman itu dinilai dari perbuatan. Tuhan melihat imanmu dari perbuatanmu. Percaya tidak sama Tuhan dari pekerjaanmu, dari perbuatanmu itu. Tetapi jangan engkau menaruh harapan pada perbuatan. Contoh, kalau tadi anak sekolah ya. Ya, Tuhan, aku beriman, aku akan berhasil, jadi aku belajar. Ini kan berhubungan langsung kan. Sehingga kalau saya berhasil, saya boleh berbangga karena aku belajar. Tapi di sela-sela pelajaranmu tadi ini, mamamu butuh nyapu, kamu nyapu. Ada hubungannya enggak ini supaya kamu besok hafal? Enggak ada toh? Tetapi ketika kamu nyapu ini, Tuhan jadi melihat bahwa engkau beriman. Engkau berhasil besok ujian bukan karena kau belajar, tetapi
karena nyapu. Bukan, karena Tuhan tolong. Sehingga karena Tuhan tolong, engkau lakukan apa yang Tuhan mau, bantu orang tua. Jadi perbuatanmu gak ada hubungannya dengan hasil, tetapi perbuatanmu ini menentukan engkau beriman apa tidak. Ketika engkau menjaga ibadah dengan setia, kan gak ada hubungannya atau bikin pekerjaanmu berhasil. Tidak ada hubungannya dengan sekolahmu berhasil kan? Tidak ada. Tetapi ketika engkau rajin ibadah, engkau tahu bahwa pengharapanku kepada Tuhan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan di sini membuat iman kita menjadi sempurna, itu kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita maui. Tidak ada. Ketika engkau memberikan persembahan persepuluhan, ada hubungannya enggak akan bikin kamu kaya. Malah ngelongi, Pak, 10%. Ya toh, malah bertolak belakang kan? Tetapi ketika engkau melakukannya itu untuk Tuhan, untuk karena kamu percaya sama Tuhan, maka Tuhan tolong akan bikin tingkap-tingkap di langit dibukakan. Tidak ada hubungannya. Tindakan-tindakan iman ini kadang-kadang atau sering kali tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita hadapi. Tetapi tindakanmu ini itu menunjukkan engkau sedang beriman kepada Tuhan. Jadi tidak boleh ya ada orang yang mengatakan aku dibenarkan karena aku percaya seperti Abraham. Tapi dikatakan di sini Abraham juga melakukan perbuatan-perbuatan. Itu dikatakan di sini tadi dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Iman harus selalu diikuti dengan tindak. Contoh, ini kisah yang awal tadi kita ngomong soal Daud. Ketika dia menghadapi Absalom, dia beriman bahwa pertolongannya dari Tuhan, maka dia bertindak. Apa tindakannya? Apa tindakannya? Dia taruh itu tahta. Dia pergi ngungsi. Itu tindakan imannya Daud. Karena dia tahu kalau tahta itu jatahku dari Tuhan, tidak ada yang bisa duduk di sana. Itu tindakan imannya Daud. Ada hubungannya untuk mempertahankan tahta? Tidak ada. Harusnya dia kasih pasukan 10.000 ngelilingi tahta itu supaya nggak ada yang bisa duduk di sana. Kalau berdasarkan perbuatan. Tetapi dia berbuat yang sesuai dengan imannya dia. Dia pergi meninggalkan tahtanya itu, dia ngomong, tahta itu punyanya Tuhan. Nanti kalau Tuhan berkenan, aku akan kembali duduk di tahta itu. Jadi sekarang aku pergi, boleh pergilah, refreshing sebentar. Itu guyonan ya ngomongannya ya. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi Daud dibenarkan karena tindakannya. Dia tidak engkel-engkelan dengan si Absalom. Dia pergi saja. Tahta itu mau ambil-ambilan kalau kamu berani ambilan. Wong Saul ditolak Tuhan. Diganti Daud. Dan Daud percaya bahwa tahta itu kalau memang dari Tuhan, tidak akan pergi kemana. Dia pergi karena dia ngalah. Dia mengasihi anaknya. Karena kalau kita belajar, seorang bapak harus menyayangi anaknya. Jadi tidak ada alasan dia untuk keji dengan anaknya. Hanya karena tahta. Begitu pula anak yang sekolah, tidak ada alasan kau belajar tidak bantu orang tuamu. Tidak ada alasan. Karena Daud pun tidak pakai alasan itu. Dia tetap pergi tahta ambil-ambil. Pergi dia. Tapi kita tahu ceritanya kan, tahta itu kembali kepada Daud. Jadi tindakan harus ada, tetap harus ada. Tapi tindakannya bukan dari kata orang. Tindakannya dari katanya Tuhan. Situasi seperti ini engkau harus bagaimana? Harus bertindak bagaimana? Oh, aku harus milih yang ini.
Daud memilih untuk pergi dari istananya. Begitu pula kayak anak sekolah tadi kan, belajar atau bantu. Kasihan sama aku sendirian. Belajar atau bantu, belajar atau bantu. Itu pilihan. Dan setiap hari saudara akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan seperti itu. Tapi saudara harus tahu, Tuhan maumu apa. Nah, harus begitu. Tuhan maumu apa. Seperti itu. Karena engkau akan dinilai dari pilihanmu tadi, tindakanmu tadi. Tindakanmu itu menentukan imanmu bagaimana. Percayamu kepada siapa? Apakah kepada kekuatan tanganmu? Apakah kepada Tuhan yang akan menolong saya? Jadi soal percaya ini, saudara. Ini kadang-kadang hanya bisa diketahui oleh yang bersangkutan. Kadang yang melihat dari luar gini tidak bisa tahu. Saya pun kalau berdiri saat itu waktu Daud pergi ngungsi, saya mungkin pikir, Daud kok gak tanggung jawab ya? Dikasih Tuhan tahta kok gak dipertahankan ya? Kok dikasih ke anaknya ya? Bisa toh saya mikir gitu? Yang tahu ya Daud. Bagaimana seorang bapak ketika menghadapi anak. Dia loh anak, dia nyebut bapak pada Yahuwah. Dia kepingin dikasih bapaknya yang di sorga. Masa dia ketemu anaknya dia tidak mengasihi? Ya wis lah, nek kamu tidak nurut tak omongi ya cobaan wis. Aku tak pergi. Absalom hancur, Daud kembali kepada tahtanya. Setiap hari saudara akan dihadapkan pada pilihan ini dan pilihan ini. Apalagi kalau ketemu sama orang yang memusuhi engkau, mengampuni apa membenci? Enggak ngereken apa mendoakan? Mensabotase apa kasih dia makan? Loh kan banyak pilihannya kemudian. Dan dari tindakanmu itu Tuhan melihat hatimu, orang ini percaya kepada. Karena Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali yang kita lihat itu yang kelihatan mata, sudah depan mata yang namanya sekolah ya belajar berhasil. Tetapi ya kamu harus belajar, tetapi kamu jangan sampai belajarmu itu mengganggu kewajibanmu yang lain, terutama kepada Tuhan ini. Kejadian 18. Kita ini kan anak-anak Abraham. Kita percaya kepada Yesus, kita miliknya Kristus diperhitungkan sebagai anak-anak Abraham. Jadi kita menerima janji-janjinya Tuhan kepada Abraham. Kejadian 18 ayat 19. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku, ini Tuhan yang ngomong, telah memilih dia. Dia ini Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahuwah. Jadi kita percaya Yesus ini kan diperhitungkan sebagai anaknya Abraham. Kita kena janji ini. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, termasuk kita. Dan kepada keturunannya, termasuk kita. Supaya kita tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Yahuwah. Bagaimana hidup menurut jalan yang diperintahkan Tuhan? Yaitu dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Yahuwah memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepada. Banyak orang mengklaim dirinya, aku keturunan Abraham, aku berhak menerima janji-janji Tuhan kepada Abraham. Tetapi lupa syaratnya, yaitu dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Yahuwah memenuhi janji-janjinya tadi. Seringkali orang percaya cuma ngeklaim, aku menerima janjinya Tuhan kepada Abraham, mewarisi dia. Tapi lupa syaratnya dengan melakukan kebenaran dan keadilan.
Kadang kita sudah melakukan yang benar. Belajar itu benar apa enggak? Benar, tapi ketika engkau karena belajar sama sekali tidak mau bantu orang tuamu itu tidak adil. Karena itu dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Tuhan Yesus ngomong, haknya raja kasih ke raja. Haknya Tuhan kasih kepada Tuhan. Haknya orang tua kasih ke orang tua. Untuk engkau hormat, engkau tolong, engkau bantu dia. Haknya bos, ya ada. Haknya guru, ya ada. Semua haknya orang harus engkau kasih kepada yang berhak. Melakukan yang benar dan adil. Barulah kita boleh mewarisi janji Tuhan kepada Abraham. Jadi percaya, kita ngomong percaya, soal iman, soal percaya. Percaya memang bukan karena melihat. Percaya memang bukan karena perbuatan. Kita dibenarkan memang karena percaya, tetapi bagaimana Tuhan tahu engkau percaya apa tidak? Dari perbuatanmu, dari tingkah lakumu, dari keputusan-keputusanmu. Itu Tuhan akan melihat engkau percaya. Nah, ini seringkali kita salah pilih, seringkali. Kita seringkali seperti contoh sederhana tadi itu, engkau memilih belajar getu, nggak mau bantu orang tua. Akhirnya bukan itu yang Tuhan mau. Soal pekerjaan, soal perjodohan, soal apapun dalam hidupmu, engkau memang harus bertindak. Engkau memang harus berbuat sesuatu. Tetapi jangan sampai engkau tidak melakukannya sesuai kebenaran Tuhan dan keadilannya Tuhan. Justru tingkah laku kita yang benar dan adil itu menunjukkan kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan. Hal ini tidak cuma Anda, saudara, yang menghadapi. Saya pun juga menghadapi, saudara. Saya sendiri seorang hamba Tuhan yang juga berusaha mencari nafkah di luar untuk tetap mendapatkan hasil. Karena saudara tahu sendiri saya meninggalkan pekerjaan saya yang formal untuk bisa lebih fokus kepada pelayanan di sini. Tetapi saya seperti Rasul Paulus, saya tetap bekerja mencari penghasilan juga di sela-sela saya melayani. Dan itu juga masih kadang-kadang menggoda saya. Apakah saya harus bekerja terus begini? Apakah stop dulu untuk baca firman atau bagaimana? Sama. Apalagi kalau sudah diberkati Tuhan, biasanya kenceng, lancar, lali sembarangi sudah. Iya. Ya toh, kalau dalam misalnya anaknya sekolah lah, engkau sedang berhasil tenar-tenarnya, engkau lali sama Tuhan. Kejar sekolah ini. Jangan lupa, adik jangan lupa, yang sekolah ini jangan lupa. Karena pengharapan kita adalah Tuhan tolong, bukan kekuatan. Jadi hari ini saudara-saudara kita belajar bahwa hidup percaya sama Tuhan itu bukan hidup yang mudah. Saudara akan dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk bertindak sesuai apa kata orang, bahkan apa kata banyak orang, tapi apa kata Taurat Tuhan, apa kata Tuhan dalam hidup, engkau lakukan itu. Dan percayamu itu akan membuahkan hasil, Tuhan akan tolong. Engkau akan dibuat berhasil, tadi katanya Daud. Engkau akan dibuat menerima janjinya Tuhan ketika melakukan kebenaran dan keadilan. Seperti yang disampaikan kepada Tuhan, supaya anak-anak Abraham, keturunan Abraham, yaitu kita ini semua, melakukannya, yaitu kebenaran dan keadilan. Sebagai suami kepada istri, sebagai istri kepada suami, banyak hal. Sama juga. Aku naik begini nanti istriku dikurang ajari. Tak gini noy, kata orang.
Ya toh, kata orang, nek istrimu begini, nanti kamu dipaneni, kamu diinjak, kata orang. Kata firman Tuhan apa? Istri ya gitu. Nek kamu tunduk, kamu ditekan sama suamimu, kata orang. Kata firman Tuhan bagaimana? Banyak hal, setiap posisi kita, sebagai apapun di dunia ini, cari di dalam firman Tuhan semua ada yang mengatur di dalam. Lakukan sesuai yang Tuhan mau. Bertindaklah sesuai dengan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau engkau percaya Tuhan, engkau akan berani beresiko melangkah sesuai yang Tuhan mau. Dialah yang sudah mendengar, diberikan kuasa untuk mengerti lebih dalam, dan diberi kuasa untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh merenungkan firman mengenai percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, percaya ini akan berjalan terus dalam setiap hari kehidupan kami. Kami akan menghadapi banyak pilihan setiap hari. Roh Kudus, Engkau yang membawa kami pada seluruh kebenaran. Buat kami mengerti kebenaran. Supaya kami bertindak bukan dari pendapat kata orang maupun kata banyak orang. Tetapi apa kata firman Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh mewarisi janji-janjimu kepada Abraham. Supaya kami diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Boleh melakukan bertindak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Dan kami boleh menjadi pewarisnya Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami masih sering bertindak, berpikir, berperasaan seperti kata orang. Tetapi biarlah hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami boleh bertindak sesuai dengan apa katamu Tuhan. Makasih Tuhan, berikan kami kuasa menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus